datang di Frinimo Tarot Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat, semoga bahagia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kalian kemudahan, memberikan kalian kebarokahan, memberikan kalian petunjuk ya dan bimbingannya dalam menjalani kehidupan ini. Nah, tema kali ini adalah tentang perjalanan spiritual. Jadi, tentang pertanda apa sih yang datang ketika kamu mengalami kebangkitan spiritual. Nah, karena timeline atau perjalanan yang nonton pasti beda-beda ya, apakah ini pertanda udah kamu alami, sedang terjadi, atau akan terjadi. Dan biasanya pembahasan mengenai perjalanan spiritual ini, terutama yang mendalami tentang pertanda tentang kebangkitannya ya. Nah, itu tuh nanti mengarah kemana sih? Seperti itu ya. Aku siapkan 2 file ya. File 1 sama file 2. Sebenarnya ini adalah ilustrasi dari kartu Sea Soul Journey Oracle ya, tentang oracle yang diambil inspirasinya dari laut ya. Oke. Tapi dia tuh kartunya tuh beda-beda gitu loh ininya, ilustrasinya. Nah, apakah kamu tertarik ilustrasi yang satu dengan kristalnya ametis ya, atau ilustrasi yang nomor 2 dengan kristalnya peach moonstone tuh ya. Monggo bagi kalian yang baru dan bagi kalian yang nanti kayak masih belum bisa menentukan mau pilih yang mana, di stop aja dulu ya, di pause aja videonya. Kalau kalian mau pilih dua-duanya, monggo ya, seperti itu. Silahkan untuk menonton dua-duanya. Nah, aku akan mulai dari file 1 ya. Dan sebelum mulai, bagi kalian yang berminat personal reading, kamu tinggal kirim pesan di nomor WhatsApp ya, yang nanti banyak lewat, juga ada di box deskripsi. Di box deskripsi juga aku selalu cantumkan ini di menit keberapa mulainya, ini di menit keberapa. Ada timestamp, ada file stampnya di sana ya. Warnanya biru, kamu tinggal klik aja, nanti dia akan jalan sendiri ke file kedua misalnya. Gitu ya lovelies, bismillah ya. Aku akan mulai dari file ametis ya. Bye. Halo file 1. Tadi kamu pilih ametis. Oke. Nah, atau mungkin kamu lebih tertarik kepada ilustrasi oracle dari Sea Soul Journey. Nah, ini kebetulan kamu dua-duanya dapat tentang gratitude, tentang rasa syukur. Indah banget ya, tentang rasa bersyukur. Juga aku sudah siapkan oracle dari Crystal Ball Oracle ya. Oke, kita akan buka dari Crystal Ball Oracle-nya dulu ya. Get more information. This is the sign. Oh, okay. Not the right time. Oke, lovelies. Jadi yang aku lihat di sini ya, ini kan tentang tanda-tanda yang datang kepadamu, atau yang akan datang kepadamu, atau yang telah datang kepadamu tentang kebangkitan spiritual. Jadi sepertinya salah satu pertandanya ya, banyak nih ya, nanti kita bahas ya, karena this is the sign bahwa kamu sebenarnya terpilih ya, untuk file 1 ini terpilih untuk menjadi seseorang yang tercerahkan, terpilih untuk menjadi seseorang yang membawa cahaya kembali ke bumi. Aku udah bahas tentang light worker ya, tentang pertanda apakah kamu terpilih menjadi seseorang yang membawa cahaya kembali ke bumi ya. Baru aja aku posting itu di minggu lalu, coba cari aja ya. Nah, salah satu pertandanya, karena di sini aku lihat ada jam rusak, ada jamur ya, not the right time. Nah, sepertinya kejadian besar yang membuat kamu terjatuh, kejadian berat yang menyeret kamu ke suatu titik terendah ini gitu. Makanya tadi kamu pilih ametis, karena bisa saja kamu dalam proses healing sekarang ini ya, butuh healing kalau aku lihat seperti itu. Nah, kamu masuk ke dalam suatu kejatuhan berat kalau aku lihat ya.
Dan di sini kamu tuh kayak merasa kayak dunia ini nggak adil, kayak merasa kenapa gue gitu loh. Bisa saja ini terjadi, maksud aku terjadi ketika kamu dewasa ya. Tapi bisa saja terjadi dari suatu proses ketika kamu berada dalam suatu lingkungan atau keluarga yang tidak memahami kamu. Dan itu tuh kayak kamu tuh udah gak nyaman, udah dari lama. Namun pada suatu titik tetap kamu berada di suatu titik di mana itu titik terendah kamu. Kamu kayak gak bisa melihat cahaya. Kamu kayak merasa, mungkin ya pertandanya kamu sakit yang berkepanjangan, atau kamu depresi. Mungkin untuk beberapa kasus berat depresinya seperti suicidal gitu loh, kayak ingin udahan aja. Aku juga pernah mengalami ke titik terendah itu. Ya kalau dibilang suicidal sih enggak juga ya kalau aku ya, tapi kayak pengen udahan aja, kayak ingin ngelempar anduk putih gitu loh ke semesta. Gue udah nyerah aja gitu loh, kayaknya udahan deh, udah gak kuat lagi kayak gitu ya. Namun di balik suatu proses itu ya, pertanda yang datang ke kamu mendapatkan pertanda-pertanda bahwa Tuhan tuh baik banget sama kamu ya. Kayak kamu tuh jadinya kayak penasaran, kenapa dunia ini gak adil. Dan informasi itu datang ke kamu. Kalau di kasus di aku, keadilan itu datang dan aku paham ketika aku mengenal konsep reinkarnasi. Maksudnya aku kenal konsep reinkarnasi sih udah lama. Tapi aku tahu, oh ternyata it is real, itu tuh nyata, dan aku beli buku-bukunya, gitu ya, get more information. Dan di sini aku rasa ketika kamu mengalami ini semua ya, ketika terjatuh di titik terendah, kamu tuh kayak mencari jati diri. Kenapa gue lahir di bumi ini? Kenapa aku punya orang tua seperti ini? Misalnya kalau ada yang kasusnya dengan orang tua, kenapa kamu ketemu pasangan yang seperti ini? Gitu lovelies, karena rata-rata ya yang nanti mengalami kebangkitan spiritual, mungkin nggak semua tapi kayaknya sih banyak ya, dimana kamu tuh nanti akan dibentuk atau diinisiasi semesta, kayak ditekan tombolnya bahwa kamu tuh empat, yang punya empati tinggi. Mungkin biasanya orang yang seperti ini ya banyak kena kasus dimanipulasi, bukan karena kamu bodoh mudah ditipu, tapi karena kamu baik hati gitu ya. Oke, nah tentang pertanda kejatuhan, banyak ilmu datang ke kamu, atau tahu-tahu kamu mencari ilmu tersebut, gimana caranya ya, kamu berusaha mencari jati diri dan kamu akan berhasil mencari jati diri tersebut ya. Oke. Nah, dari proses ini yang tadi ketinggalan ya, adalah melepaskan suatu proses kemelekatan, cinta, kedudukan, harta, karena ada satu hal di mana menjatuhkanmu atau beberapa hal yang menjatuhkanmu, karena di situ kamu kayak belajar untuk melepaskan suatu proses kemelekatan. Nah, itu pertandanya. Gitu, lovelies ya. Mungkin juga ketika kamu udah mulai lewat, udah mulai mengenal jati diri, udah mulai mengenal arti hadirnya kamu di dunia ini, arti hadir orang-orang di sekitarmu, kamu mulai ini tercerahkannya masuk proses ke kamu. Mengenal diri sendiri ya, mengenal juga, maksud aku paham tentang kehidupan, tentang proses apa ya, kalau aku sih proses semesta tuh adil gitu loh. Dulu aku merasa semesta tuh nggak adil, bahwa kamu kalau pikir ini kehidupan mudah akan mudah, jadi kayak ada pola pikir yang berbeda juga. Jadi ibaratnya kamu tuh dikasih kacamata baru ketika dalam suatu proses mengenal jati diri. Gitu lovelies. Nah, coba kita lihat lagi ya. Oke, ada joy, ada death. Tentang kedalaman. Aku simpan di sini dulu ya. Juga tentang joy. Biar kelihatan, karena ini ilustrasinya bagus-bagus. Nah, semoga kamu benar-benar menyerapi dan berjalan lebih dalam gitu, kayak merasuki yang terjadi, menyerap itu kayak sponge gitu ya, dan jadi lebih mendalami tentang proses spiritualitas ini. Kamu akan dalam
seperti aku rasa ya kamu nanti jadi kedepannya nih ya kan, nanti tadi aku bilang di intro ini akan ngebahas yang terjadi setelah ini apa, setelah kebangkitan spiritual. Ya, kamu tercerahkan pastinya mengenal jati diri. Ada misi jiwa di situ, salah satunya adalah membangkitkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai lingkungan, nilai-nilai hewan juga gitu ya, dan ya membawa cahaya kembali ke bumi. Oke. Nah, kamu pun tidak melulu tentang titik kejatuhan, tidak melulu sedih, tidak melulu depresi, tidak melulu sakit, tapi sorry, kamu akan merasakan kebahagiaan karena setelah ini proses selesai, kamu ini akan kamu dapatkan joy. Seperti ibaratnya kemarin tuh gelap karena emang ini adalah proses the dark night of the soul, proses kekelaman jiwa awal di kebangkitan spiritual ini. May you pursue what lights you up. Semoga kamu benar-benar mengejar atau menjalani apa yang membuatmu bahagia, bercahaya, karena kamu bawa cahaya kembali ke bumi. Tapi kamunya sendiri akan menjadi cahaya dulu. Nah, seperti kebanyakan orang yang sudah tercerahkan ya lovelies, kamu tuh akan menjalani satu kehidupan di mana di situ ada hasratmu, ada passion kamu seperti yang aku jalani ini hasrat aku. Di samping itu aku menjalani hasrat-hasrat lain yang dimana dulu kayak sulit karena aku kerja, traveling, sering banget kumpul sama keluarga, sama keponakan. Cuma sayang ibu udah nggak ada. Dulu tuh aku kehilangan momen ketika liburan gitu, ketika lebaran, aku udah harus pulang duluan, kayak gitu deh ya. Jadi benar-benar mengerjakan apa yang menjadi minat kamu gitu lovelies. Coba aku tarik di tarotnya ya, untuk klarifikasi aja. Nah, itu salah satu banyak pertanda-pertanda datang ke kamu. Ketika udah jadi nih, yang terjadi setelah ini itu bahagia, dan kamu bisa terkoneksi dengan kamunya, dengan dengan jati diri kamu, juga terkoneksi dengan alam gitu. Kamu mengenal pertanda-pertanda yang datang kepadamu mengenai petunjuk, mengenai pencerahan, mengenai ilmu. Dengan melihat angka kembar, kamunya punya bakat spiritual gitu lovelies, dan kamu kayak bahagia aja di dunia ini, kayak ringan, bahagia ke depannya seperti itu ya. Bagi kalian yang berada di titik ini, not the right time gitu. Mungkin bagi yang udah sensitif, ketika ada kejatuhan itu ya, kamu tuh udah punya feeling gak enak kok. Misalnya kayak aku dulu menjalani satu proyek, udah gak enak aja feeling aku tuh udah gak enak banget ya. Aduh udah gimana, tapi aku harus dapat uang dong gitu kan, tapi aku nggak suka proyek ini. Bener yang terjadi adalah kebangkrutan ya. Oke, bismillah lovelies, coba aku buka di tarotnya ya. Ace of Wands ya. Kamu lihat dong di sini sebenarnya ini lukisannya tuh, ilustrasinya tuh dari cat air tuh, kayak dia bawa tameng. Kamu tuh punya kacamata baru, inspirasi baru, aspirasi baru, energinya tongkat gitu lovelies. Ada Prince of Wands. Kamu tuh kayak dimurnikan kalau aku lihat ya, dienolin lagi, dimurnikan biar kamu punya kacamata baru, biar ribut gitu loh. Nah, salah satu pertandanya lagi, kamu tuh kayak mengevaluasi keyakinan kamu. Maaf ya, untuk aku tuh iya seperti itu, mengevaluasi keyakinan kamu dan mematahkan doktrin-doktrin yang ada gitu. Itu pertandanya lagi. Jadi bisa saja kamu lebih tertarik meditasi, lebih mematahkan dogma-dogma, doktrin-doktrin tentang surga dan neraka. Dan tidak ada batas. Cinta itu tidak ada batas, spiritual itu nggak ada batas gitu tuh. Ini salah pertandanya. Emang kamu pernah kehilangan kalau aku lihat ya di 5 piala ini. Dan kamu jadi kayak kecewa dengan dogma-dogma, doktrin-doktrin tersebut karena membatas-batasi gitu, ada sekat. Spiritual nggak ada sekat. It's all about love, and love is all about gitu lovelies. Nah, ini punya intuisi kuat, nanti kamu punya bakat spiritual. Dan kamu sepertinya akan mengurangi teman-teman yang gak sefrekuensi, dan insya Allah mendapatkan keluarga jiwa ke depan ya. Seperti itu pas 1. Makasih banyak ya sudah nonton. Kasih like, kasih jempol, bye.
Halo Pal 2, ya tadi kamu pilih ilustrasi dari si Soul Oracle ini ya. Kalau ini tuh tentang melepaskan, let go, letting go ya. Nah, atau kamu mungkin tertarik ke kristal ini, Peach Moonstone. Oke, kita akan lihat mengenai pertanda yang datang kepadamu ketika kamu mengalami spiritual awakening, kebangkitan spiritual, dan apa yang terjadi setelah itu. Oke, coba aku buka di indah banget ya, di Oracle dari Crystal Ball Pocket Oracle. Karena ini kecil ya. Oke, tentang you're going in the right direction. Oke, betul, kamu tercerahkan. Reconsider, unlikely. Sepertinya pertandanya adalah yang kenceng ya. Kamu harus melepaskan suatu kemelekatan. Biasanya ini di kedudukan, di karir, cinta ya, juga di cinta. Mungkin kamu harus melepaskan cinta yang kamu punya atau yang pernah kamu punya. Seperti itu, kedudukan di suatu perusahaan, di suatu ya kemasyarakatan yang mungkin karena ada hal-hal tertentu akhirnya kamu kayak terjatuh aja di situ gitu. Kemelekatan kepada harta yang hilang karena emang suatu proyek yang gagal atau ada suatu manipulasi, pokoknya hilang aja. Bisa rumah yang hilang, kayak bangkrut juga bisa kalau aku lihat seperti itu ya gitu. Karena ada unlikely ini di sini tuh, kayak harus dilepaskan gitu. Dan kamu memang sepertinya kayak masih ingin mempertahankan cinta misalnya yang ada, ingin meraih satu raihan yang belum tentu juga kamu bisa raih, atau ingin mempertahankan kedudukan atau harta yang udah hilang tuh kamu berusaha untuk gimana cara harus balik. Dan disinilah suatu proses awal kebangkitanmu untuk melepaskan suatu kemelekatan gitu ya. Nah, ketika kamu berhasil melepaskan suatu kemelekatan itu, kamu akan berada di jalur cahaya. You are going in the right direction. Coba sekarang kita lihat di Oracle dari si Soul Journey Oracle. Forgive, oh iya, harus memaafkan orang-orang yang misalnya menjatuhkanmu sehingga hartamu hilang, orang-orang yang mengkhianatimu sehingga kamu harus kehilangan pasangan. May you let it be. Ya kayak Let It Be lagunya Beatles. Tuh katanya dibuat ketika Paul masih kecil ya. Paul McCartney masih kecil dan ibunya bilang kalau ada apa-apa ya udah biarin aja. Ya sih mau diapain gitu ya, biarin aja. Aku juga pernah hilang harta ya, dan dimana waktu itu uang aku tuh segitu-gitunya hilang dan aku nol. Jual mobil sudah, hampir jual rumah. Sampai ke pengadilan pun ya, aku menang nih di pengadilan di Jakarta Selatan, tetap uangnya nggak balik, nggak dibayar sama suatu korporasi yang akhir-akhir ini diberitakan ini orang punya hutang besar. Itu perusahaan sampai 74 M, aku mah cuma 120-an, nggak dibayar juga. Ya sudah, berarti emang pesannya ini juga termasuk aku kan. Ini paling aku pilih, melepaskan suatu kemelekatan ya, ada yang hilang. Itu awal kebangkitan spiritualmu. Kita lihat lightness. Nah, kamu jadi ringan kalau melepaskan. Ya sebenarnya sih waktu itu aku udah melepaskan ya. Ini aku jadi curhat ya. Tapi karena diungkit-ungkit lagi sama lawyer aku, udah ambil aja. Karena teman aku tuh lawyer gitu loh. Jadi udah yuk kita ini yuk gitu loh. Kita gugat. Jadi aku ya melekat lagi. Nah sekarang ya sudahlah, melepaskan kemelekatan. Semoga cahaya ngangkat kamu ke permukaan. Ringan, lightness ya. Sesuatu yang ringan, memaafkan dan ringan. Ya sudah, maafkan saja ya. Mungkin aku dulu punya karma sama mereka ya. Seperti itu, ya sudah ya. Melepaskan satu kemelekatan. Itu yang aku lihat di sini untuk kalian. Nah, pertanda yang lain ketika kamu berdamai dengan situasi nih, melepaskan kemelekatan itu, kamu jadi ringan. Kamu memaafkan mereka ya, itu yang terjadi, kamu ringan. Nah, kamu juga mengalami suatu hal di mana ada satu pemahaman baru tentang kehidupan gitu, lovely.
Lovelace-nya pemahaman baru ini yang aku lihat bahwa iya, semua itu hanya titipan, misalnya kayak gitu ya, bahwa semuanya punya semesta, punya Tuhan yang Maha Kuasa. Dan ternyata yang aku lihat, karena kamu you're going in the right direction, ternyata Tuhan tuh ngasih berkah ketika kamu memaafkan, ketika kamu ngebawa ini ringan, dan kamu kayak tercerahkan. Ketika tercerahkan, kalau aku lihat di sini ya, kamu tuh kayak untuk beberapa kasus, mungkin semua, kamu tuh kayak menemukan jati diri. Karena ini berat kalau aku lihat ya. Kenapa kamu ketemu si A yang menipu kamu? Kenapa kamu ketemu pasangan yang malah mengkhianati kamu? Kamu akhirnya bertanya-tanya dan merasa dulunya Tuhan gak adil. Kenapa orang dikasih yang setia, gue enggak? Kenapa orang dikasih teman yang baik, kenapa gue enggak? Gitu. Jadi akhirnya ini kamu dalam suatu proses juga, atau memang sudah menemukan jati diri. Arti hadir kamu ke mereka, arti hadir mereka ke kamu. Dan kamu, seperti aku lihat, karena berada di jalur yang tepat, kamu tuh kayak diinisiasi semesta untuk suatu hal yang lebih besar nantinya. Kalau untuk pile 2, aku akan tarik klarifikasi ya. Sebentar Lovelace, aku akan tarik beberapa klarifikasi untukmu. Coba aku tarik di tarot dulu ya Lovelace. High Priestess. Kamu jadi terbangkitkan ya, sisi intuitif kamu, bakat spiritual kamu. Kamu mengalami dark night of the soul, iya banget ya, seperti itu. The Tower, Queen of this. Oke, lovely. Iya, pertandanya tuh juga kamu mengalami kejatuhan dan kamu jatuh ke satu titik terendah di hidupmu. Kamu mencoba melawan, karena aku lihat kamu ini PR-nya tuh kayak melepaskan kemelekatan. Nih, ada Valor, 7 of Wands. Nah, ketika kamu tadi aku lihat memaafkan, melepaskan, kamu terbangkitkan sisi-sisi spiritualitasmu, lebih lebih tertarik ke hal-hal yang berbau spiritual. Itu pertandanya kalau aku lihat ya. Mungkin untuk beberapa kasus kamu tidak lagi terkoneksi dengan kepercayaan yang lama. Jadi ada, tapi nggak semua ya kalau untuk hal ini, karena aku lihat ada juga yang sepertinya mengevaluasi keyakinan yang lama dan mematahkan dogma-dogma yang yang menurut kamu tuh kayak nggak adil aja gitu loh, kayak gitu ya. Dan aku lihat nih, aku tiba-tiba mendapatkan suatu intuisi bahwa kamu melihat kehidupan orang-orang. Jadi kamu tuh kayak pengamat nih. Ketika kehidupan ini kayak banyak hoax, ketika kehidupan ini orang yang jujur di fitnah, orang yang sepertinya menyebarkan fitnah itu kayak tampil sebagai layaknya orang suci. Nah, itu yang mematahkan dogma-dogma keyakinan agamamu tertentu yang dulu kamu anut. Itu yang aku lihat di sini ya, kan di sini ada High Priestess, ada 7 of Wands. Jadi kamu tuh kayak ibaratnya tuh karena ditekan, diinisiasi, maksud aku bakat-bakat spiritualnya, kamu jadi mempertanyakan tentang jati diri, tentang arti hidup, tentang keyakinan, tentang spiritualitas. Walaupun nanti ke depan kamu akan mendapatkan ini, ke depannya ya, ketenangan hidup seperti digambarkan Queen of this. Kamu membangun lagi hidupmu dari nol, memurnikan diri kamu ya untuk satu pemahaman tertentu, karena kamu mengamati orang-orang yang justru tampil biasa aja, yang tampil yang mungkin suka hangout, yang mungkin rada-rada beda lah gitu ya. Ternyata mereka baik dan mereka lebih menyebarkan cinta dibanding orang-orang yang menurut kamu itu pada awalnya, oh orang ini karena penampilannya seperti ini dia baik, ternyata enggak. Itu yang aku lihat. Kamu tuh di sini kayak jadi pengamat. Itu kamu nantinya gitu loh. Atau mungkin sekarang juga sudah terjadi. Nah, ada pemahaman baru tentang spiritualitas. Kalau aku lihat, kamu pertandanya juga jadi tertarik kepada tentang tentang dimensi,
tentang matrix, karena di sini kamu jadi haus untuk belajar sesuatu ya, karena you are in the right direction. Mungkin untuk beberapa kasus emang kamu juga terpilih menjadi seorang pembawa cahaya kembali ke bumi atau light worker. Aku udah buat videonya ya, coba kamu cari aja tentang apakah kamu yang terpilih menjadi seseorang yang membawa cahaya ke bumi atau light worker ya. Coba kamu lihat aja video tersebut ya, bagi kalian yang baru. Nah sepertinya sih itu ya lovelies, kalau aku lihat untukmu mengenai pertanda kebangkitan spiritualmu dan kamu yang terjadi setelah ini, kenyamanan, memahami arti diri sendiri ya, nyaman dengan dirimu sendiri dan melakukan hal-hal yang benar-benar memenuhimu seperti digambarkan Knight of Swords ya. Dan seperti digambarkan 8 tongkat ini, hidupmu akan berpelangi lagi dan kamu akan mendapatkan kayak sesuatu, kayak memberikan banyak anugerah untuk kamu yang kamu rasa dulu kamu nggak ngebayangin punya anugerah sebanyak itu. Karena ini paling aku pilih, anugerah aku bisa baca tarot, itu udah yang terbesar banget. Anugerah aku menjalani hidup yang aku impikan, nyantai, bisa traveling, bisa banyak terkoneksi dengan saudara, dengan sahabat, sekarang punya waktu banyak luang dan menjalani hidup tenang, udah melepaskan gitu ya lovely, udah banyak ketenangan hidupnya ya, udah nggak lagi gerasa gerusu akunya, lebih terkoneksi dengan diri sendiri ya, senang terkoneksi dengan alamnya. Itu juga pertanda yang datang ke kamu, senang terkoneksi dengan alam gitu ya. Saya lovelies pile 2 pile Peach Moonstone, terima kasih banyak sudah nonton, kasih love, kasih jempol, bye.